Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Terpujilah Tuhan jika pada saat ini kita diperkenankan kembali untuk beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing, dimanapun kita berada. Semoga pelayanan firman hari ini memberi kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian. Dengan ucapan selamat beribadah, saya jemput kita sekalian bangkit berdiri. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai dengan nyanyian mazmur. Kita nyanyikan PKG 203 ayat 1 dan 2. Ibadah saat ini ditabiskan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Hatiku penuh nyanyian, kita nyanyikan. Silakan duduk. Mari kita mendengarkan hukum Allah yang diambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai ayat 17. Firman Tuhan demikian. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan,
Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dengan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat, setelah kita mendengarkan hukum Allah, maka di dalamnya nyata segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu, marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, inilah kami umat yang Engkau kasihi dan telah selamatkan. Kami datang kepadamu mengaku di hadapan Allah bahwa dalam hidup kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama, baik dalam pikiran, perkataan maupun dalam perbuatan kami. Sebab itu kami memohon kepadamu, kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu, dan ampunilah dosa kami menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. setelah kita mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan, maka sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia
supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita menyanyikan kasih Yesus lebih dari semua. Lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih luas dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Kami boleh melaksanakan ibadah. Walaupun seluruh jemaat melaksanakan di rumah masing-masing ataupun di tempat lain, kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami, memberkati ibadah yang kami buat. Karena itu saat ini ya Tuhan, sedia hati kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang hendak kami baca dan dengarkan akan menjadi milik kami, menjadi pelita dan penuntun kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang hendak kita renungkan dalam ibadah ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 67 ayat 2 sampai ayat 8. Mazmur 67 ayat 2 sampai ayat 8, firman Tuhan demikian. Dengan judul perikop, nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita,
Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikian pembacaan Alkitab. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian Solo Seorang Bapa. Pasrahkan ke tangan Tuhan dengan penuh kerendahan. Segala yang menimpa diriku, wujud kasih-Mu di jalanku. Derita dan kecemasanku ku bawa ke pangkuan-Mu, Tuhan. Ku jadikan persembahan diri demi selamatku di tangan-Mu. Selamatkan atau untungkan, kehidupankah atau mati, anugerahkan murka-Mu, Tuhan. Jawablah aku, ya Tuhan. Allah, ampunilah dosaku, doaku kehadirat-Mu. Dapat bernyanyi lagi, bulan itu pun bersinar di hatiku dan abadi. Derita dan kecemasanku ku bawa ke pangkuan-Mu, Tuhan. Ku jadikan persembahan diri demi selamatku di tangan-Mu. Selamatkan atau untungkan, kehidupankah atau mati, anugerahkan murka-Mu, Tuhan. Jawablah aku, ya Tuhan.
dosaku, doaku kehadiratmu. Kini ku dapat bernyanyi lagi, bulan itu pun bersinar di hatiku dan abadi. Allah, ampunilah dosaku, doaku kehadiratmu. Kini ku dapat Tuhan, ku dapat bernyanyi lagi, bulan itu bersinar di hatiku dan abadi. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua yang telah menyatakan kesaksian lewat puji-pujian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara pemuda remaja sekolah minggu yang beribadah di rumah. Shalom. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat dan sukacita. Kita selalu bersyukur sebab Tuhan kita sungguh baik dalam kehidupan ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, bersyukur tidak hanya diungkapkan dengan kata-kata yang indah atau dengan ucapan yang indah, tetapi ungkapan syukur itu harus diwujudkan lewat tindakan nyata. Nah, ketika kita ditolong oleh seseorang, di saat kita mengalami kecelakaan atau peristiwa yang buruk, tentu kita tidak hanya mengucapkan terima kasih, namun kita akan berusaha untuk mencari dia, memberi sesuatu sebagai imbalan budi baiknya. Saudara-saudara, sebaliknya ketika kita menolong seseorang dan orang itu tidak tahu berterima kasih, maka sering orang bilang orang yang tidak tahu diri, sudah ditolong tidak tahu berterima kasih. Atau dengan peribahasa yang sering kita dengar, makan kacang lupa kulitnya. Dalam kehidupan beriman kita banyak menerima dan mengalami kasih setia Tuhan. Kita banyak menerima dan mengalami pertolongan Tuhan, karya Allah, perbuatan Allah yang luar biasa dalam perjalanan kehidupan kita sampai saat ini. Dan tidak ada di antara kita yang akan berkata, di saat saya susah Tuhan tidak pedulikan, di saat saya sakit Tuhan tidak tolong, di saat saya bergumul Tuhan kasih tinggal, di saat saya kecewa Tuhan hanya kasih biar. Tidak pernah kita ucapkan dan tidak pernah kita dengar diucapkan oleh orang Kristen demikian. Yang banyak dan sering kita katakan, yang sering kita dengar adalah ucapan-ucapan yang bersyukur. Saya bersyukur karena pertolongan Tuhan. Saya bersyukur karena saya selamat dari kecelakaan. Saya bersyukur karena saya sembuh dari sakit. Bersyukur karena saya lulus ujian. Bersyukur karena umur panjang. Bersyukur karena saya sukses dalam pekerjaan, dalam usaha.
Semua kita akui di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia bahwa perkara itu terjadi karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita periksa, kita hitung berapa kali Tuhan menyelamatkan kita. Di saat manakah Tuhan mengasihi kita? Di saat manakah Tuhan pedulikan saya? Kapan Tuhan menolong saya? Dapatkah kita ingat? Dan mampukah kita menghitung mulai dalam satu hari apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara-saudara? Napas, kekuatan, kesehatan, makanan, minuman, perlindungan, keselamatan, dan sebagainya. Persoalannya Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita dengan anugerah Tuhan ini? Sebab hanya dengan kesadaran itulah yang akan mendorong kita untuk mengucap syukur, mendorong kita untuk selalu mencari Tuhan, mendorong kita untuk selalu memberi untuk Tuhan. Dalam nyanyian syukur Daud, karena segala berkat Allah, ada 4 kali kata kiranya yang diucapkan oleh Daud. Nah, ini mengandung pengertian atau makna sebuah ajakan dan pengharapan supaya umat Tuhan tahu bersyukur, menegur dan mengingatkan umat Tuhan untuk senantiasa bersyukur, karena Allah telah mengasihi dan memberkati umatnya, memberkati dan mengasihi saya dan saudara-saudara. Nah, Daud mengungkapkan bagaimana Allah memanggil Abraham dan melalui keturunannya Allah menganugerahkan kasih karunia dengan ungkapan Allah memberkati kita. Dari segala berkat yang Allah telah berikan kepada bangsa Israel, diharapkan supaya bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Allah bisa menghormati Allah, bahkan menjadi percaya kepada Allah dan akan terwujud dalam sikap hidup yang mengucap syukur dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Bangsa Israel dalam perayaan panen raya berkumpul dari seluruh penjuru wilayah untuk bersyukur dan berdoa. Mereka memohon agar berkat yang mereka terima dapat menghasilkan dampak yang lebih besar kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa Israel diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa lain atau segala kaum di muka bumi ini. Berkat yang mereka terima harus menjadi kesaksian bagi dunia agar dunia mengenal Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan berkat-berkat yang telah kita terima? Apakah itu juga bermanfaat bagi orang lain? Apakah itu juga kita berikan untuk kemuliaan Allah lewat pekerjaan pelayanan? Nah, pelajaran apa yang disampaikan oleh pemazmur untuk kita ambil bagi kehidupan kita di masa kini? Terkait dengan berkat yang Allah berikan kepada kita. Masa pandemi COVID-19 membuat sebagian besar orang-orang mengalami duka cita karena kehilangan orang-orang yang sangat berarti. Bahkan membuat sebagian besar orang-orang susah dan sulit untuk mencari nafkah kehidupan. Dengan kondisi ini saudara-saudara, orang-orang percaya diharapkan tetap mampu berkata, Tuhan Yesus baik. Pue madago, Tuhan memberkati kita.
Itu yang selalu kita ucapkan sepanjang masa pandemi ini. Dan yang menarik bagi kita untuk menjadi pembelajaran bagi kita adalah kata pengharapan yang diungkapkan oleh Daud. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur. Kiranya kita semua bersyukur kepada Tuhan. Dalam perayaan pengucapan syukur tahunan yang akan kita laksanakan pada tanggal 10 hari Jumat nanti, situasinya jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada rame-rame, tidak menerima tamu, tidak perlu menyediakan jamuan banyak-banyak, karena masak sendiri, makan sendiri istilahnya. Nah, dulu padungku atau pengucapan syukur kita rayakan dengan rame-rame, dengan makanan banyak macamnya. Tentu memakan korban banyak, jutaan yang menjadi persiapan kita. Tetapi sadarkah kita, sementara ucapan syukur untuk Tuhan 100.000, 200, 300, bahkan masih ada yang 50.000. Untuk pengucapan syukur tahunan tahun ini, mari kita putar Bapak Ibu Saudara. Kita putar isi amplop yang dulu itu menjadi persiapan kita. Persiapan kita yang dulu sekian juta atau sekian ratus ribu, itu kita siapkan untuk Tuhan. Dan kita percaya, kita yakin bahwa pandemi COVID-19 bisa merubah atau membawa perubahan dalam cara pandang kita memberi ucapan syukur atau korban syukur kepada Tuhan. Bukan karena tidak ada, bukan karena lupa, bukan karena tidak ada kesempatan. Biasanya itu ungkapan yang menjadi alasan kita untuk memberi ucapan syukur. Tetapi karena kurangnya kesadaran kita, kurangnya perhatian kita terhadap tanggung jawab dan panggilan kita sebagai orang Kristen yang selalu diharapkan atau menjadi tuntutan dari Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur karena kita telah menerima berkat yang melimpah. Mengucap syukur karena kita telah menerima keselamatan dan menikmati kehidupan sampai hari ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, firman ini mengingatkan kita, persembahkanlah untuk Tuhan apa yang terbaik, apa yang ada padamu, menurut kerelaan hatimu. Semoga kehidupan kita semakin diberkati dan bisa menjadi berkat bagi semua orang. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Untuk pengakuan iman, jemaat dijemput berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyikan Kaulah Tuhanku. Jemaat disilakan duduk. Setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman, sekarang marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ingatlah firman Tuhan yang berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil memberi persembahan, mari kita menyanyikan pujian Yesus yang termanis. Yesus yang termanis, buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis, buat jiwaku, puji Yesus yang terindah buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang terindah buat jiwaku, puji Yesus yang termulia buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termulia buat jiwaku, puji teragung buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang teragung buat jiwaku, puji Jemaat Tuhan, untuk mendoakan persembahan dijemput untuk bangkit berdiri.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur yang kami persembahkan kepadamu sebagai tanda terima kasih atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan ini dan kuduskanlah agar dapat dipakai dalam pekerjaan gerejamu. Amin. Kita sambut dengan menyanyikan PKG 101 ayat 1, Sudahkah yang terbaik. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita dengarkan warta Minggu 2 September 2021. Yang pertama, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Nelvin Rabinto Esteo, Orgelis, Kantoria, Operator Sound System, Kostor, tim multimedia, dan semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. 2. Ibadah Minggu. Ibadah evangelisasi dan kategorial masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Untuk persembahan dikumpulkan pada majelis kelompok masing-masing. 3. Telah lahir anak laki-laki dari keluarga Songko Waworuntu, Minggu 29 Agustus di Rumah Sakit Parigi yang diberi nama Denar Benedict. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia. 4. Dihimbau kepada jemaat untuk tetap patuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari keramaian, mengurangi mobilitas. Kita dengarkan surat yang masuk. Kepada yang terhormat Majelis Jemaat GKST Sion Poso di tempat, perihal pengucapan syukur atau padungku Jemaat Sion Poso. Shalom. Menindaklanjuti surat Majelis Klasis Poso Kota nomor 14/1.5/MK mendatar PK/8/2021 tanggal 26 Agustus 2021 perihal pelaksanaan Padungku Klasis Poso Kota. Maka PHM Jemaat GKST Sion Poso melakukan pertemuan pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 dengan beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Ibadah pengucapan syukur tahunan jemaat atau padungku dilaksanakan pada hari Jumat 10 September 2021 secara daring. 2. Ibadah akan dipimpin oleh Majelis Sinode dengan pengaturan Majelis Klasis Poso Kota yang akan tayang hari Jumat 10 September 2021 melalui YouTube. 3. Dalam pelaksanaan pengucapan syukur agar seluruh jemaat melaksanakan dalam suasana sederhana dan tidak menerima tamu atau tidak melaksanakan open house, termasuk tidak menerima tamu kaum keluarga yang berasal dari tempat lain. 4. Kepada warga jemaat akan diedarkan amplop syukur sejumlah 3 buah dengan pembagian
1 amplop untuk syukur tahunan, 1 amplop syukur pengganti bahan atau natura, dan 1 amplop ucapan syukur pembangunan. 5. Pengantaran ucapan syukur ke gereja mulai dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 September pada setiap jam kerja sampai dengan hari Jumat jam 8 pagi. 6. Setiap persembahan syukur yang dibawa akan diterima dan didoakan oleh pendeta jemaat bersama keluarga yang mengantar. 7. Kami berharap dan berdoa kiranya seluruh jemaat dapat memahami kondisi yang terjadi dan bersama-sama akan menggumuli juga dalam doa. Demikian kami sampaikan dengan harapan seluruh majelis jemaat akan meneruskan surat ini kepada seluruh anggota jemaat. Atasnya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Salam dan doa kami, PHM Jemaat GKST Sion Poso, Ketua Pendeta Marson L. Moganti STH, Sekretaris Penatua Insinyur Dharma Metusala MP. Demikian warta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan dengarkan pokok-pokok doa yang akan didukung dalam doa syafaat saat ini. 1. Mendoakan jemaat. 2. Mendoakan anak yatim piatu, janda, duda, orang terpenjara, korban bencana alam, korban ketidakadilan, kelaparan, dan yang dalam penderitaan. 3. Mendoakan lansia, Oma Mangundap Tuela, Oma Ros Padaga, Oma Tamuntuan Boka, Oma Koni Ponto, Oma Liantos Siulan, Oma Kalengkongan Pele, Oma Ani Rampalimbo Kindangan, Oma dan Opa Sampel Komile, Oma Baginda Supit, Oma Runtukau Supit, Oma Tandirerung Kolondam, Oma Kaleb Sumendap, Oma Bareta Bakumawa, Oma Koloai Rompas, Oma dan Opa Soputan Popule, Oma Sule Rengku, Oma Rosali Kasenda Lumintang. 4. Mendoakan jemaat yang sakit dalam masa pemulihan. Ibu Antoni Palenewen, Ibu Karundeng Bode, Bapak S. Mangetik, Bapak Audi Rakian, Bapak Dahri Nurdin, Ibu Metusala Abram, Oma Tandirerung Kolondam, Oma Pataru Bareta, Pendeta Oscar Tumonggi, Pendeta Emeritus Ren Agustinus Kasenda, Ibu Oktavin Songko Waworuntu, Oma Kaleb Sumendap, Ibu Agusten Dorome Sabe. 5. Mendoakan pendeta, penatua, diaken, panitia-panitia, BPP, pengurus kategorial dan lansia, pekerja gereja, tim musik, tim COVID, tim multimedia, dan semua yang sudah mengambil bagian pada ibadah saat ini. 6. Mendoakan pemerintah, TNI Polri, para medis dan relawan COVID, Oikumene Rutan Poso. 7. Mendoakan jemaat yang bersyukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan, atas pribadi maupun perkawinan, syukur melalui dana kebersamaan dan iuran pembangunan. Anak Jose dan Jen Yogolemba, keluarga Sigili Purawung, Bapak Hengki Geru, Bapak Hendra Tahulending, anak Andre Languyu, keluarga Lolon Tandirerung, keluarga Rembang Riyadi, anak Agita Melati, keluarga Sebuah Laoli, Ibu Vivin Tungka, anak Ayu Tri Puspitasari Suyudi, Ibu Ferdaninanus Oya, keluarga Logen Rakian, anak Guntur Putra Mangundap, Bapak Setiawan Taduu, anak Fiona Ayawa Nomi Kayori, anak Trestani Riana Adeline Totombu, Bapak Herling Pontoan, keluarga Siwi Mowala. Demikian pokok-pokok doa. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk berdoa. Kita akan berbicara dengan Tuhan secara pribadi maupun doa yang kami pimpin. Mari kita berdoa.
Ya Bapa Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, patutlah kami memuliakan nama-Mu dan mempersembahkan syukur di hadapan kekudusan-Mu. Sebab kasih dan penyertaan-Mu sampai saat ini kami rasakan dan alami, dan akan terus berlaku dalam kehidupan kami. Bahkan karena anugerah-Mu kami boleh beribadah merayakan hari kemenangan yang Tuhan telah anugerahkan kepada semua umat yang Engkau kasihi di hari Minggu. Terima kasih Tuhan. Walau saat ini kami beribadah di rumah masing-masing karena pandemi COVID-19, kami yakin ada sukacita yang besar yang Tuhan sediakan untuk kami semua. Dalam kesetiaan kami mengikuti ibadah di rumah masing-masing, walau hanya lewat sarana media sosial. Tapi kami percaya ada sukacita yang Tuhan akan anugerahkan kepada kami. Kondisi ini tidak akan menghalangi kami untuk selalu mencari Engkau, dan tidak akan menjadi alasan untuk kami datang beribadah bersekutu dengan Tuhan. Ya Yesus Tuhan kami, bersyukur kami untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada seluruh anggota jemaat Sion Poso, bahkan seluruh umat Tuhan yang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing atau di mana mereka berada untuk mengikuti dan melaksanakan ibadah sesuai dengan kesediaan hati mereka. Mereka semua akan diberkati oleh Tuhan. Kasih Tuhan menyertai ketika mereka melaksanakan ibadah dimanapun mereka berada. Dan juga mereka akan diberkati dalam melaksanakan tugas pekerjaan. Kiranya tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, serta hikmat bijaksana menuntun perjalanan kehidupan mereka, bahkan selalu akan menjadi milik mereka di hari-hari yang akan datang, sehingga mereka pun akan mengalami kebahagiaan hidup, sukacita dan damai sejahtera. Ya Tuhan, jauhkanlah seluruh jemaat-Mu dari mara bahaya, dari sakit penyakit, dari kecelakaan. Lindungilah kami semua dengan kuasa Roh Kudus dari virus corona yang sangat menakutkan, bahkan mewabah di seluruh penjuru dunia. Kiranya lewat upaya usaha pemerintah, para medis, gugus tugas COVID-19, bahkan aparat keamanan TNI dan Polri, para relawan COVID, seluruh masyarakat bahkan umat Tuhan akan mengalami kehidupan yang terlindungi, terhindar dari sakit penyakit, juga dari kehidupan mereka akan selalu mengalami kehidupan yang aman dan tentram, damai sentosa, sehingga seluruh umat Tuhan akan terus memuliakan Engkau. Kami memohon Tuhan, diberkatilah dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dengan hikmat dan bijaksana pemerintah kami, para medis, gugus tugas COVID-19, para relawan TNI dan Polri, bahkan diberkatilah dan lindungilah bangsa kami dari malapetaka. Ya Tuhan, berkatilah jemaat yang bersyukur, baik yang telah dibacakan nama mereka dan keluarga maupun yang tidak. Sebab Tuhan selalu melihat hati yang selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas kasih dan penyertaan Tuhan, atas hari ulang tahun pribadi dan perkawinan, atas keselamatan, selamat melahirkan Ibu Songko Wawuruntu, Ibu Darome Sabe, ibu dan bayi mengalami keselamatan, kiranya dalam pertumbuhan mereka selalu akan diberkati, dalam pemulihan kesehatan, kasih Tuhan akan memberkati. Ya Bapa di dalam sorga, semua keluarga maupun pribadi yang menyatakan kebersamaan mereka lewat pemberian dana kebersamaan dan pembangunan, mereka selalu akan diberkati hari lepas hari,
kehidupan dan kerja mereka selalu ada dalam kasih dan berkat Tuhan, dilindungi dari segala mara bahaya, dari segala hal-hal yang tidak baik, sehingga mereka pun semakin hari semakin tahu untuk mengucap syukur, memberi untuk Tuhan. Bahkan kami bersyukur kepada Tuhan untuk semua pemberian dan persembahan syukur itu yang telah dinyatakan oleh jemaat untuk Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk pelayanan, untuk kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan. Apa yang mereka persembahkan kiranya berkenan di hadapan-Mu, pribadi dan keluarga mereka, kiranya semakin diberkati hari lepas hari. Sukacita, berkat dan kebahagiaan menjadi sempurna di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa Surgawi, sesama kami yang mengalami penderitaan, pergumulan, yang ada dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah sakit, yang terkonfirmasi COVID-19, dan yang menjalani isolasi mandiri, yang dalam pemulihan kesehatan. Hanya kepadamu Tuhan kami memohon pertolongan. Hanya kasih dan kuasa Tuhan yang kami percaya dapat menyembuhkan mereka dari sakit penyakit yang mereka alami. Karena itu ya Tuhan, kuatkan iman dan pengharapan mereka, beri kesabaran dan kesanggupan untuk melewati masa-masa sulit, masa-masa yang tidak menyenangkan, dengan iman yang teguh hanya kepada Tuhan. Pendampingan Tuhan, penggembalaan Tuhan, kasih Tuhan juga akan berlaku buat orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Dalam masa tua mereka ada sukacita, ada kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan. Bahkan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bersama dengan orang tua yang tertua di Jemaat Sion Poso, Oma Mangundap Tuela, 97 tahun dia boleh menikmati kehidupan, walau saat ini ada dalam keterbatasan dan kelemahan fisik karena usia yang sudah tua. Namun kami percaya Tuhan mengasihi dia, menjaga dia, melindungi dia, memelihara dia. Bahkan semua orang tua yang sudah lanjut usia selalu diberi sukacita, damai sejahtera. Bahkan kasih Tuhan semakin hari semakin mereka alami menjalani usia yang sudah tua. Ya Tuhan, kami berdoa buat janda duda, anak yatim piatu yang kekurangan makanan, yang dipenjara secara khusus yang ada di rutan Poso, yang kecewa, yang mengalami penderitaan karena korban bencana alam, kelaparan, semua bentuk-bentuk penderitaan yang mereka alami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan, tetapi Tuhan selalu ada untuk menopang mereka, mendampingi mereka. Bahkan yang berduka cita, Tuhan akan menghibur dan menguatkan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Tolonglah mereka yang menjalani kehidupan dengan kondisi dan kenyataan yang terjadi. Bersama dengan Tuhan mereka akan mampu menerima dan menjalani, sebab Engkau adalah Allah yang setia, mengetahui apa yang dibutuhkan dan akan memberikan apa yang terbaik sesuai maksud dan rancangan Tuhan dalam kehidupan setiap umat-Mu. Bapa di dalam sorga, berkati semua hamba-hamba Tuhan, pekerja gereja, pegawai gereja, tim COVID, tim multimedia yang telah dibacakan. Kesetiaan kami melaksanakan tanggung jawab pelayanan tidak menjadi sia-sia, sebab kami percaya dalam tugas panggilan kami yang Tuhan telah percayakan kepada kami masing-masing. Tuhan akan menopang, Tuhan akan memberikan kami tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, bahkan hikmat dan bijaksana, supaya kami semakin setia untuk melayani Tuhan,
melayani jemaat dengan sukacita, dengan penuh rasa syukur. Ya Bapa di dalam sorga, berdoa kami buat jemaat yang akan mengadakan perjalanan. Tuhan berkatilah mereka dalam kehidupan mereka, dalam perjalanan mereka. Selamatkan dalam perjalanan, tibakan dengan penuh selamat di tempat tujuan masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Semua kami yang terlibat dalam persekutuan, persiapan ibadah ini, Tuhan akan memberkati kami, sehingga kami pun akan mengalami sukacita dan kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, dengarkanlah permohonan kami, ampunilah kami atas segala dosa yang kami buat di hadapan Tuhan. Kepadamu ya Tuhan Yesus, kami datang sampaikan doa, dan kami akan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dijemput berdiri. Kembalilah dalam damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk, kita saat teduh. Mari kita berdiri untuk menutup rangkaian ibadah kita. Kita menyanyikan Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Seluruh
Majelis Jemaat Sion Poso mengucapkan selamat hari Minggu, bahkan mengucapkan selamat kita mempersiapkan kehidupan kita, hati dan pikiran kita untuk perayaan pengucapan syukur tahunan pada tanggal 10 September 2021. Kita percaya Tuhan menolong dan memberkati kita, dan akhirnya kami mengucapkan Shalom.